Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman, hari ini saya akan membahas kembali tentang skripsi, yaitu poin lain di bab 1, yaitu di pendahuluan, yaitu tujuan dan manfaat. Gitu ya. Di sebelumnya itu saya udah jelaskan beberapa poin-poin untuk di bab 1. Teman-teman nanti bisa cek di playlist saya atau nanti saya masukkan ke card yang ada di sini. Nah, nanti di atas lah pokoknya. Tapi sebelum masuk ke situ, teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian meng-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa kalau mau mendapatkan updatean video-video terbaru dari saya, silahkan aktifkan tombol loncengnya. Oke. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas poin di bab 1, yaitu tujuan dan manfaat. Sebenarnya kalau dalam struktur penulisan skripsi semua poin itu penting, dan ada beberapa poin yang saling keterkait antara poin 1 dan poin yang lainnya. Oke, yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang tujuan, baru nanti saya akan jelaskan manfaat. Oke, tujuan penelitian itu buat apa sih? Kenapa di bab 1 kita harus punya tujuan? Yaitu adanya merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, teman-teman. Walaupun kita belum melakukan studi riset gitu ya, kita minimal sudah mendapat gambaran kira-kira kalau saya mengerjakan penelitian ini saya mendapatkan hasilnya apa. Walaupun di penelitian itu hasilnya nggak sama dengan yang kita harapkan, itu nggak masalah. Yang nggak boleh di penelitian itu adalah bohong, betul. Yang kedua adalah sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Ya, kata saya tadi, itu harus ada hasilnya. Apapun hasilnya kalian bisa jabarkan. Tujuan penelitian itu apalagi? Sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Jelas ya? Jadi tujuan penelitian ini hubungannya nanti sama penyelesaian rumusan masalah atau identifikasi masalah. Jadi problemnya apa, Anda selesaikan, tujuannya Anda selesaikan, kemudian mendapatkan hasilnya apa. Yang selanjutnya adalah rumusan tujuan mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mengerjakan penelitian, ada problemnya, kemudian Anda rumuskan masalahnya, kemudian hasilnya apa yang Anda ingin harapkan, yaitu itu disebut dengan tujuan. Jadi sekali lagi, tujuan itu harus relevan dengan identitas atau identifikasi masalah yang ditemukan, rumusan masalah, dan mencerminkan proses penelitian. Selanjutnya, beberapa sifat yang harus dimiliki dalam sebuah tujuan penelitian, yaitu pertama adalah spesifik. Jadi sekali lagi, rumusan masalah itu spesifik dan tujuan penelitiannya itu spesifik. Yang kedua, terbatas. Yang ketiga, dapat diukur. Kemudian yang keempat adalah dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian lain. Gitu ya, kita dapat mengkaji hasil penelitian lagi. Ada 4 yang saya ulang: spesifikasi, terbatas, dapat diukur, dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian lain. Misalnya contoh, ada dalam penelitian yang sifatnya, permasalahannya itu sifatnya sederhana. Nah, tujuannya itu kayaknya kalau kita baca ini seperti mengulang dari rumusan masalah saja. Jadi kalau misalnya kompleksitas permasalahannya sangat sederhana, terlihat tujuan masalahnya itu hanya, tujuan penelitiannya itu hanya mengulang dari rumusan masalah. Tetapi kalau di rumusan masalah itu menggunakan kata tanya, sedangkan kalau dalam bentuk tujuan penelitian itu bentuknya pernyataan yang biasanya dimulai dengan kata mengetahui. Oh, mengetahui cara kerja sebuah sistem ini, dan seterusnya. Atau tujuan penelitian ini yaitu, gitu ya. Nah, itu biasanya poin-poinnya. Itu dalam konteks kalau misalnya problem atau permasalahan yang kita buat itu sangat sederhana. Selanjutnya,
Kalau misalnya problem yang kita buat itu relatif lebih kompleks, lebih besar lagi, maka permasalahan menjadi lebih jelas terjawab gitu ya. Tidak mengulang lagi rumusan masalah, tapi permasalahan ini lebih jelas lagi. Misalnya kita akan menyusun sebuah tujuan penelitian yang lebih tegas. Kita akan mengidentifikasi semua permasalahan tersebut dengan tujuannya. Misalnya contoh seperti ini teman-teman. Kalau saya dosen di bidang informatika, tentunya riset mahasiswa saya berhubungan sama bidang informatika, walaupun tidak menutup kemungkinan itu akan bergabung dengan keilmuan yang lain. Misalnya contoh seperti ini. Saya membuat rumusan masalah mempertanyakan bagaimana sih penerapan metode pembelajaran augmented reality pada anak kelas 3 SD. Gitu ya. Nah itu kan secara rumusan masalah itu kalau misalnya nggak kita lakukan tujuan penelitian yang tegas, maka hasilnya bisa abu-abu, bisa ngambang gitu. Misalnya dia akan banyak menimbulkan penafsiran. Apa sih yang harus kita buat di tujuan penelitian? Misalnya kalau misal judulnya seperti itu, saya ingin membuat media pembelajaran tambahan dengan menggunakan augmented reality agar anak-anak bisa belajar kembali materi yang mereka dapatkan di kelas itu dimanapun, baik di rumah, di tempat dia bermain, dan seterusnya. Kemudian misalnya saya juga dapat menggunakan tujuan penelitian itu untuk mengukur berpengaruh nggak sih media pembelajaran yang saya buat ini dengan hasil prestasi anak-anak kelas 3 SD tersebut. Atau banyak hal yang lain yang kalian bisa masukkan ke dalam tujuan penelitian tersebut gitu ya. Jadi saya kasih gambaran gimana sih kalau bentuk tujuan penelitiannya tuh kompleksitasnya tinggi dan kompleksitasnya sederhana. Selanjutnya yang kedua, biasanya pasangan dari tujuan penelitian yaitu adalah manfaatnya. Manfaat penelitian itu merupakan dampak teman-teman dari sebuah tujuan penelitian. Jadi saya melakukan ini, saya dapat ini gitu ya. Misalnya dalam sebuah penelitian, tujuan yang dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan dalam secara tepat dan akurat. Maka apa manfaatnya secara praktis maupun teoritis? Misalnya ada tujuannya akan mempengaruhi tepat dan akurat. Maka secara praktis saya mendapatkan manfaatnya ini gitu ya. Kemudian kegunaan penelitian mempunyai dua hal yang mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek penelitian. Yang selanjutnya, kegunaan hasil penelitian terhubung dengan saran-saran yang akan diajukan dalam kesimpulan. Jadi manfaatnya itu biasanya kita bisa jadi acuan juga untuk pembuatan saran. Kalau misalnya, oh saya belum mendapatkan manfaat ini, oh sebaiknya di sarannya harus menggunakan ini, dan ini gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, biasanya di bab 1 itu poinnya saling berkaitan antara tujuan dan manfaat. Tujuan itu berhubungan sama rumusan masalah, apa saja yang kita buat, dan manfaat adalah dampaknya. Jadi dampaknya. Misalnya contoh, saya balik lagi ke topik yang tadi. Misalnya tujuan masalah saya itu misalnya membuat aplikasi augmented reality untuk pembelajaran tambahan untuk anak SD. Apa manfaatnya? Manfaatnya misalnya anak kelas 3 SD tersebut dapat cepat memahami materi yang diberikan karena ada aplikasi tersebut. Nah, dia saling sinkron antara tujuan dan manfaat. Gitu ya. Seru ya kalau kita bedah satu poin tentang skripsi, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menangkapnya antara si manfaat dan tujuan. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Silahkan kalau misalnya masih ada yang bingung, silahkan diskusi di kolom komentar. Saya buka kolom komentarnya, dan juga jangan lupa follow Instagram saya @robiuliendra. Untuk diskusi yang lain kita bisa gunakan DM di Instagram. Mungkin itu aja. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, kemudian aktifkan tombol notifikasinya. Share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.